Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Al-Mawaddah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani begitu juga hendaknya sehat rohani kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, doa-doa kita diijabah olehnya, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita, dan duduknya kita di majelis ini menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa setia dan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang 55 wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini adalah wasiat yang ke-43, doa lidhahabil hammi wasadadid dain. Doa yang diajarkan Rasulullah untuk menghilangkan kegelisahan dan membayar hutang. Ya, di antara kehidupan kita ini akan senantiasa berwarna-warni dan akan senantiasa ada bumbu-bumbu kehidupan di mana ada kesedihan, ada kegembiraan, ada kelemahan, ada pula kekuatan, ada rasa malas, dan ada rasa semangat di dalam kehidupan kita. Dan ada kalanya kita memiliki hutang, dan ada kalanya kita terbebas darinya. Maka kehidupan kita ini akan senantiasa bergonta-ganti posisi. Sering diungkapkan oleh orang ibarat roda yang berputar. Di saat kita berada di atas, maka ingat akan Allah yang maha kuasa yang di atas. Di saat kita berada di bawah, maka senantiasa tundukkan hati dan bersabar serta mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan-harapan kita. Oleh itu, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri yang mana merupakan pembahasan hadis dalam bab ini. Dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Satu hari Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, masjid, fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqala lahu Abu Umamah jalisun fi. Di dalam masjid itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Ansari sedang duduk di masjid. Faqala, Nabi berkata kepadanya, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah. Kenapa aku lihat kamu duduk di masjid ini sedangkan sekarang bukan waktunya salat? Ini sahabat ini duduk di masjid, ya, termenung. Kemudian Nabi melihatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang keadaan dan kondisinya.
Qala, maka Abu Umamah berkata, humumun lazimatni wa dainun ya Rasulullah. Ada kegelisahan yang saya alami dan hutang yang saya miliki. Wahai Rasulullah. Dia mengadukan tentang apa yang menyebabkan dia untuk duduk di masjid di waktu itu, yang merupakan bukan waktu salat. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, afalau allimak kalaman idza qulta, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu ucapan, kata Nabi, idza qulta adhaballahu ta'ala hammak, jika engkau ucapkan maka akan Allah hilangkan segala kegelisahanmu, segala kegundahanmu, wa qata anka dainak, dan akan dibayarkan hutang-hutangmu. Artinya ada jaminan bahwa hutangmu akan dilunasi. Qul idza asbahta wa idza amsayta, katakan doa ini ketika kamu berada di pagi hari dan ketika kamu berada di sore hari. Doa ini diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Qala, Abu Umamah berkata, fa fa'altu dzalika, dan aku lakukan itu. Setelah mendengarkan dari Nabi tadi doa yang diajarkan kepadanya, maka fa fa'altu dzalika, dan aku lakukan nasihat Nabi tadi. Fa adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Apa yang aku alami dari kegelisahan dan kemudian maka hilang, dan hutangku selesai dibayar. Mari kita lihat bagaimana ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau doa yang sudah kita bacakan ini, di mana ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara faedahnya adalah yang pertama, ketika seorang mukmin mengalami kegelisahan, mengalami masalah, maka tidak ada tempat yang paling baik untuk kita berlama-lama di dalamnya kecuali masjid. Ya. Sebagaimana Abu Umamah, dia duduk dalam masjid bukan pada waktu salat. Andai ada hal yang kita alami dalam kehidupan ini, tidak ada tempat yang paling nyaman, yang paling baik untuk kita berlama-lama di dalamnya kecuali masjid. Ini para sahabat telah mencontohkan kepada kita bahwa masjid merupakan tempat yang paling baik untuk dia menghabiskan waktunya. Coba kita lihat, kalau dalam kondisi sulit, kita pergi, misalnya ada orang ya di saat masalah ada, dia pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, justru malah ini membuat hati semakin sedih, justru membuat semakin berat hidup ini. Karena di sana banyak sekali pandangan-pandangan yang mana kita tidak mampu untuk memilikinya. Ada makanan-makanan yang mungkin kita tidak mampu untuk membayarnya. Ada baju, ada pakaian dan seterusnya. Berbagai macam hal. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, dan pasar adalah seburuk tempat. Maka jangan mencari solusi di tempat yang paling buruk, tapi carilah solusi di tempat yang paling baik, yaitu masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, dianjurkan untuk membiasakan doa-doa tersebut. Dianjurkan bagi kita untuk membiasakan membaca doa-doa ini. Setiap pagi kita baca doa ini, dan setiap sore kita lazimkan doa ini, karena doa adalah senjata kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, orang yang tidak pernah berdoa, ya, inna min a'jazin nasi, ya, aqalluhum inna a'jazan nasi, ya, ajzuhum bidu'a. Orang
orang yang paling lemah itu coba orang yang tidak pernah berdoa. Bayangkan, kita ini dianggap orang yang paling lemah di saat kita tidak berdoa. Jangan dikira kita kini kuat. Di saat kita tidak mau berdoa itu kita dianggap lemah. Karena dalam doa itu banyak ibadah, bukan hanya permintaan yang kita minta, tapi ada banyak hal yang membuktikan keimanan kita. Di antaranya adalah tauhid. Di mana di saat orang berdoa kepada Allah, dia dalam keadaan tauhidnya lebih bagus, imannya bagus, karena dia yakin ada Allah yang mendengarkan. Dia yakin bahwa Allah yang mengabulkan, menolong dia. Di situ ada nilai tauhid yang sangat besar di dalam berdoa itu. Makanya Nabi mengatakan orang yang paling lemah orang yang tidak pernah berdoa. Jangan sampai kita orang yang jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini doa kita diijabah Allah. Jangan sampai doa kita ini dianggap doa yang tidak diijabah Allah. Yakin, Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doa kalian diijabah oleh Allah. Itu yang pertama ya. Itu yang kedua. Dan doa tersebut berisi beberapa permintaan agar terhindar dari sifat-sifat jelek yang disebutkan di dalamnya. Di antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta agar dilindungi dari Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al-ajz adalah tidak ada kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Ya. Al-ajaz maksud di sini, lemah di sini adalah tidak ada kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Bayangkan, kebaikan sangat banyak pintunya, tapi diri kita dalam hari-harinya tak mampu melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ini namanya ajaz. Jadi mana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga Allah Tabaraka wa taala dari sifat lemah, tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kasal. Tidak ada kekurangan atau kurangnya dorongan, di mana rasa malas, ya, tidak ada motivasi untuk melakukan kebaikan, padahal kebaikan sangat banyak dan mampu untuk dilakukan. Itu kasal ya, tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan, padahal kebaikan itu sangat banyak. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi al-ajaz tidak ada kemauan sama sekali, sedangkan al-kasal masih ada kemauan namun tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Ini bedanya. Al-ajaz itu memang tidak ada kemauan sama sekali, sedangkan al-kasal ada kemauan namun tidak ada dorongan. Ini sifat tercela dalam Islam. Kedua sifat ini tercela dalam Islam. Ya. Kemudian Nabi juga mengajarkan kita, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini tadi ya, doanya. Al-ham adalah kesedihan yang di masa yang akan datang, di kegundahan, kerisauan di masa akan datang, itu disebut dengan humum. Ya. Nanti gimana kalau saya sudah menikah, bagaimana saya punya anak, dan seterusnya. Ini kegelisahan di masa yang akan datang, yang belum pasti kegelisahan itu. Kita mesti berlindung ini dari penyakit ini. Ya. Kita jalani kehidupan kita dengan yakin Allah membantu kita. Kalau hazan adalah kesedihan dari kisah dan kejadian masa lampau, itu bedanya ya. Nah, al-humum apa? Adalah kesedihan, kegelisahan di masa yang akan datang. Adapun al-hazan adalah kesedihan-kesedihan yang disebabkan oleh peristiwa masa lampau. Itu bedanya. Dan kedua-duanya adalah penyakit yang berbahaya. Ya. Kemudian Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajiz wal kasal. Ini sudah kita jelaskan. Al-ajaz yang tidak ada kemauan sama sekali,
Sedangkan al-kasal ada kemauan tapi tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan, sehingga dia tidak ada aktivitasnya itu yang produktif. Ya, dia hanya keinginan tapi tidak terlaksanakan oleh dia, tidak lakukan oleh dia apa-apa yang diinginkan tersebut. Kemudian Nabi SAW juga berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya, al-jubun ya adalah minta perlindungan dari rasa takut. Ya, al-jubun lawannya berani. Berlindung dari sifat takut untuk berperang atau tidak berani untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak ada keberanian kita sedikit pun untuk menegakkan ya amar ma'ruf atau ingkar mungkar. Baik itu ada pada keluarga kita, ya, ada pada sahabat kita, ada pada karib kerabat kita. Ini lemah, takut aja bawaannya. Nanti kalau saya sampaikan ini, nanti saya kena ya bully. Atau saya sampaikan ini nanti saya dicaci. Nah, padahal Islam menyuruh itu untuk menyampaikan, kalau salah dibetulkan. Gitu. Kalau khilaf dia dibenarkan. Apalagi kita di rumah misalnya, dalam diri kita dan keluarga kita, jika ada pelanggaran syariat, jangan sekali-kali kita untuk segan-segan memperbaikinya. Jangan kita memiliki rasa takut sehingga kita tidak bisa merubah kemungkaran, ya, kemudian untuk menegakkan kebaikan. Itu minal jubni, ya, dari rasa takut yang berlebih-lebihan sehingga kita tidak bisa menegakkan ya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal bukhul, al-bukhul berlindung dari sifat kikir dan pelit. Ya, ini penyakit juga. Yaitu doa ini adalah meminta agar kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang pelit. Ya, tidak bisa berbagi, sehingga ya apapun yang ada padanya hanya untuk dirinya saja. Tidak ada motivasi untuk berinfak. Dia takut nanti berkurang hartanya, kemudian dia takut perencanaan masa depannya terganggu, dan seterusnya. Ini namanya al-bukhul. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa di antara efek dari di antara bentuk fitnah anak itu sendiri adalah membuat kita orang yang menjadi bakhil dalam kehidupan ini. Ada peluang amal, tapi gara-gara anak kita takut masa depannya lemah, kemudian nanti biaya sekolahnya tidak ada, dan untuk makannya sulit, macam-macam. Ini adalah was-was yang ada dalam pikiran kita. Jika ada peluang-peluang kebaikan dari sisi harta dan kita mampu untuk itu, maka lakukan. Jangan panjang-panjang untuk berpikir sehingga kita merasa takut bahwa perencanaan kita terganggu, masa depan akan terganggu. Khani wa khawati fidin hafizakumullah, bahwa inilah doa yang diminta perlindungan itu, ya, dari humum dan hazan, dan dari ajaz, ya, kemudian al-kasal, al-jubun, al-bukhul. Ini lawan-lawannya semua itu, ya. Al-humum itu adalah rasa takut gelisah di masa akan datang, dan al-hazan adalah rasa takut diakibatkan masa lampau dan peristiwa yang telah terjadi. Al-ajaz, di mana kita lemah untuk tidak melakukan kebaikan. Al-kasal, ada keinginan tapi tidak ada dorongan. Dan al-jubun adalah rasa takut, ya, di mana kita tidak berani untuk menegakkan ingkar mungkar dalam, atau menegakkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Wal bukhul adalah kekikiran, pelit, yang membuat kita terhalang untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa berikutnya, ya, Nabi meminta perlindungan dari ghalabatid daini, dari lilitan hutang, ya, wa qahri rijal, dan dari kuasa orang-orang yang menguasainya. Artinya bahwa lilitan hutang ini adalah sesuatu yang mesti kita berlindung. Bahkan para ulama mengatakan hutang itu hamun bil laili wa dhillun bin nahar. Ya, hutang itu beban di
di malam hari dan rasa hina di siang hari. Inilah hutang. Maka kita tidak dianjurkan di dalam Islam untuk memperbanyak atau senantiasa mudah-mudah untuk berhutang. Memang jika itu dibutuhkan, tafadhal, itu adalah dibolehkan dalam syariat. Namun ketika kita sudah mampu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita menunda-nundanya, karena matalul ghani zulmun. Ketika dia sudah mampu untuk membayar, maka ditunda-tunda, itu sebuah kezaliman. Dan begitu juga Nabi mengajarkan agar kita terjaga dari kesenang-wenangan manusia di dunia ini. Kita ini adalah manusia yang terlahir dalam keadaan merdeka, masing-masing punya kewajiban, punya hak. Kita ini hidup damai, hidup tentram, hidup sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu adalah hak kita. Tak ada orang yang bisa menyetir kita, bersewenang-wenang kepada kita. Tidak. Kita ini ahrar, kita ini manusia yang lahir dalam keadaan terbebas. Maka kemudian kita juga berlindung kepada Allah, karena ada kondisi orang-orang yang hidupnya di bawah kungkungan orang lain. Hidupnya itu di bawah tekanan hidup orang lain. Ini bahaya. Jangan sampai kita hidup di bawah tekanan orang lain, karena ini adalah penyakit, dan ini adalah Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung darinya. Nah, oleh karenanya setelah doa ini diamalkan oleh Abu Umamah, di dalam pengakuan beliau, setelah ia mengamalkan membaca doa ini, maka Allah menghilangkan kegelisahannya, kesedihannya, kemalasannya, rasa takutnya, dan hutang-hutangnya semua lunas. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, ini adalah doa ma'thur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hutang-hutang kita bisa lunas dan kesedihan kita bisa hilang. Maka bacalah doa ini setiap pagi dan sore, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya. Di samping itu ada doa-doa yang lain, di antaranya adalah ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga merupakan doa yang sangat luar biasa, di mana Nabi SAW mengajarkan doa ini, cukuplah Allah tempat kita berserah diri. Ini adalah bentuk tawakal yang luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini adalah doa yang mesti juga kita ulang-ulang dalam kehidupan kita, karena Allah adalah tempat kita bersandar, Allah tempat kita berserah diri, Allah tempat kita mengadu, dan tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Dan Allah sebaik-baik pelindung bagi kita, dan sebaik-baik penolong bagi kita. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita membiasakan doa ini, dan mari kita senantiasa membacanya di pagi dan di sore hari, sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah, jangan pernah kamu tinggalkan di pagi dan di sore hari. Ini ada beberapa penyakit yang mesti kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menimpa kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Inilah bentuk-bentuk penyakit dan sifat-sifat yang tercela dalam kehidupan kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung darinya. Oleh itu, sebagai buah dari ilmu kita pagi ini, jangan pernah kita meninggalkan doa ini. Mari kita baca sama-sama, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita amalkan dalam kehidupan kita, ajarkan istri kita, ajak mereka untuk mengamalkan doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita, meringankan beban kaum muslimin dan muslimat, dan meringankan segala bentuk kegelisahan dan kegundahan kita. Tidak ada yang tidak ada jalan solusi, tidak ada yang tidak ada jalannya. Semuanya pasti akan selesai, dan semuanya pasti akan ada solusi, karena Allah Ta'ala mengatakan inna ma'al usri yusra. Itu sudah jelas, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Insya Allah kemudahan itu sangat dekat, dan jalan solusinya itu sangat ringan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu dan menolong kita.
biiznillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan kita semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian kita ini dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.